Seorang ibu rumah tangga di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara ditikam oleh suaminya sendiri saat sedang berkaraoke live di media sosial. Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi, 10 orang tewas. Likuifaksi saat proses perbaikan jalan di Kabupaten Mamuju Tegar, Sulawesi Barat menenggelamkan 1 unit alat berat. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam Aidu Siang. Selain 3 berita utama tadi, Aidu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Aidu Siang ini kami awali dari Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Minggu malam. Hujan material berupa larva panas, batu dan kerikil menghantam permukiman. Akibatnya 10 orang meninggal dunia tertimpa reruntuhan. Orang semua lari. Boru satu ini. 10 orang dilaporkan meninggal dunia akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sementara puluhan warga terluka akibat terkena serpihan batu dan kerikil yang menembus atap-atap rumah. Tim SAR berupaya memberikan pertolongan pertama kepada para korban serta mengevakuasi mereka ke puskesmas terdekat. Sementara ribuan warga kini mengungsi mencari tempat aman yang berada di luar jangkauan lontaran material vulkanik. Tim BPBD Flores Timur telah mendirikan beberapa lokasi pengungsian darurat guna menampung warga yang terdampak. Namun proses penyelamatan belum sepenuhnya selesai. Di beberapa titik petugas masih melakukan evakuasi warga yang diduga tertimbun material vulkanik. Akibat erupsi 1 sekolah terbakar dan jumlah rumah yang rusak masih didata. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui BPBD mengimbau agar warga yang berada di sekitar lereng untuk tetap waspada dan selalu mengikuti arahan tim di lapangan. Orang semua lari. Boru. Pas jam 12 malam, barusan tadi berlangsung. Kami lari terpontang-panting, ada yang baku tindis karena kondisi jalan tidak bisa baku lihat badan. Akhirnya saling baku tabrak, lalu saya ini berada di Buruk Lobong. Sejumlah bangunan rusak akibat erupsi Gunung Alole Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Setidaknya ada 10 desa yang berada di 2 kecamatan yang terdampak erupsi. Ini di SD Impres Klaten lo. Wih, ini rumah hancur semua nih. Suasana di Desa Hokeng Jaya, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur tampak porak-poranda pasca erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki. Sejumlah bangunan dan rumah warga hancur. Aktivitas di desa ini pun menjadi lumpuh. Ya, semua mungkin sebentar malam sulari semua ini nih. Ada beberapa. Woi, ini macam meteor jatuh tuh kak. Ini. Akibat letusan, sejumlah jalan desa tertutupi abu vulkanik. Terdapat 6 desa terdampak di Kecamatan Wulang Gitang, yaitu Desa Pululera, Nawokote, Hokeng Jaya, Klatanlo, Boru, dan Boru Kedang. Sementara di Kecamatan Ilebura ada 4 desa yang terdampak. Ini macam jauh meteor jatuh nih kak. Rumah terbakar. Erupsi Gunung Lewotobi juga mengakibatkan sejumlah rumah warga terbakar. Warga sekitar berupaya mencari tempat perlindungan yang aman karena letusan sebabkan hujan batu dan juga kerikil. Berdasarkan laporan BNPB, sebanyak 10.295 jiwa terdampak letusan. Rumah terbakar. Kesian. Tuhan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi mengungkap motif pembunuhan wanita tanpa kepala di Danau Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku sakit hati karena keluarganya dihina korban yang merupakan mantan istri siri pelaku yang sudah 2 tahun tidak bertemu. Pelaku pembunuhan SH, wanita 40 tahun yang jasadnya ditemukan tanpa kepala dan terbungkus karung di danau kawasan Muara Baru, Jakarta Utara diringkus tim Jatanras Polda Metro Jaya. Pelaku FF ditangkap di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara tak lama usai ditemukannya jasad korban SH. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati dengan perkataan korban yang menghina orang tua dan istri pelaku. Korban pelaku pernah menikah siri pada tahun 2022 lalu. Motif kamu untuk melakukan pembunuhan itu apa? Sakit hati, Pak. Sakit hati? Sakit hati terhadap siapa? Korban ngerendahin istri saya, ibu saya. Merendahin? Emang ngerendahinnya apa? Kata-kata yang diucapin sama korban itu apa? Korban ngucapin istri saya pelacur, orang tua saya pelacur. Pelaku yang berprofesi sebagai pedagang ikan di pasar ikan Muara Baru ini menganiaya korban dengan sebilah pisau yang digunakannya untuk bekerja. Sebelum memutilasi, pelaku membunuh korban dengan cara dicekik. Korban sempat mengatakan suatu perkataan yang sekiranya menyakiti daripada pelaku. Langsung secara spontan, pelaku langsung mencekik korban dari belakang sampai dengan korban tidak sadarkan diri. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku langsung meletakkan korban di gang di samping rumah milik pelaku. Agar warga sekitar tidak curiga, pelaku membungkus jasad korban dengan karung yang menyerupai bungkusan ikan. Pelaku lalu membuang jasad korban ke laut, sementara potongan kepala korban dibuang di semak belukar di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Pelaku dijerat pasal pembunuhan 340 tentang pembunuhan berencana dan subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya, warga Muara Baru geger dengan temuan jasad wanita tanpa kepala di Danau Muara Baru. Polisi bahkan mengerahkan unit K9 atau anjing pelacak untuk mencari kepala korban di sekitar dermaga pelabuhan Muara Baru. Tim Liputan Enis melaporkan. Polisi bersama warga mengamankan puluhan remaja di bawah umur yang diduga akan tawuran. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 4 senjata tajam jenis parang hingga gear motor. Sebanyak 40 anak di bawah umur diamankan tim Reskrim Polsek Marosebo dan warga karena hendak melakukan tawuran. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP ini diduga akan tawuran di Jalan Lintas Jambi Sabak, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Selain mengamankan anak-anak tersebut, polisi juga menyita 15 unit sepeda motor, 4 senjata tajam berbentuk parang, dan 1 buah gear sepeda motor. Anak-anak ini informasinya berkumpul di Jalan Lintas Jambi Sabak di dekat Masjid Putih dengan membawa senjata tajam yang rencananya akan melaksanakan perkelahian dengan siswa SMP Negeri 11 Mudung Darat. Setelah diamankan, 40 anak-anak ini akan didata dan dibina. Polisi juga memanggil orang tua anak-anak tersebut. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Konten kreator Gunawan Satbor asal Sukabumi, Jawa Barat yang viral di media sosial ditangkap polisi. Konten kreator yang memiliki joget khas ayam patuk diciduk petugas karena diduga mempromosikan judi online. Mari kita joget, Bapak. Melalui akun media sosialnya, Gunawan alias Gunawan Satbor bersama timnya yang merupakan warga kampung Margasari, Desa Bojong Kembar, Kabupaten Sukabumi melakukan joget bersama-sama saat siaran langsung. Joget bersama ini dilakukan Gunawan Satbor bersama warga lainnya untuk memperoleh gift alias saweran secara online. Semakin banyak saweran yang diperoleh, maka Gunawan Satbor dan timnya akan lebih bersemangat joget dan semakin lama menggelar live. Namun konten kreator Gunawan Satbor kini berhadapan dengan hukum karena diduga mempromosikan judi online.
Gunawan Satbor ditangkap polisi pada hari Kamis 31 November 2024. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Sukabumi AKBP Samian. Selain Gunawan, beberapa anggota timnya juga diperiksa polisi. Sebelum ditangkap polisi, Gunawan Satbor sempat memberikan klarifikasi bahwa dirinya beserta tim tidak pernah mempromosikan judi online melalui akun media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya. Usai Gunawan Satbor ditangkap polisi, perkampungan Babakan Baru di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendadak sepi. Padahal sebelumnya suasana kampung selalu ramai dengan aktivitas warga yang berjoget live di akun media sosial. Di kampung Babakan Baru terdapat 2 hingga 3 grup yang melakukan live streaming melalui beberapa akun yang berbeda. Sebelum viral, Gunawan merupakan penjahit keliling di Jakarta saat pandemi COVID-19. Setelah menjadi konten kreator, ia memutuskan pulang ke Sukabumi, Jawa Barat dan fokus untuk mencari peruntungan melalui joget secara langsung di media sosial. Pasca kebakaran hebat yang menewaskan 9 orang pekerja dari PT Jati Perkasa Nusantara, Kota Bekasi, Jawa Barat, area pabrik yang terbakar kini dipasangi garis polisi. Petugas pemadam kebakaran melakukan penyisiran di gudang produksi yang ludes terbakar. Petugas memasang garis polisi di sekitar lokasi pasca kebakaran yang terjadi di PT Jaya Perkasa Nusantara, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menewaskan 9 orang pekerja serta 3 orang luka. Gudang produksi nyaris rata dengan tanah, bahkan 1 unit mobil kontainer ikut terbakar. Sementara untuk mengantisipasi adanya titik api serta titik asap, petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi masih berjaga di lokasi. Kondisi saat ini sudah termasuk kondusif ya, dalam arti kita dari tim rescue maupun pemadaman sudah melaksanakan tugas pergantian shift ya dari anggota, dan yang kita lakukan sekarang ini adalah tetap preventif pencegahan timbulnya api kembali di lapangan, karena suhunya mungkin abang bisa lihat sendiri panas, bersama dengan angin, dan teman-teman mereka masih menunggu pendinginan. Hingga kini 9 korban yang tewas masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan masih dalam proses identifikasi. Sementara 3 orang karyawan yang selamat dan mengalami luka bakar saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. Sebelumnya gudang produksi PT Jati Perkasa Nusantara yang memproduksi pakan ternak ludes terbakar pada Jumat pagi. Kebakaran tersebut menewaskan 9 pekerja dan 3 orang mengalami luka bakar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat ledakan di dalam gedung produksi. Hingga kini petugas kepolisian Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di dalam gedung produksi pabrik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.